Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab zakati. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab zakati ay hadza kitab zakat utawi iki bab menjelaskan kitab az-zakat. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ba'atsa mengutus sapa Nabi. Nabi mengutus Mu'azan ing Mu'az ilal Yamani maring Yaman, maring negeri Yaman atau daerah Yaman. Fazakaro lalu menuturkan atau menyebutkan atau menceritakan sapa Ibnu Abbas al hadits ing kesemuaan hadis. Jadi di sini hanya penggalannya saja. Hanya di kitab Bulughul Maram ini yang ditampilkan oleh Kiai Musonif, pengarangnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, hanya penggalannya saja yang dianggap penting. Wa fihi lan iku ing dalam hadis. Nah, dalam hadisnya Ibnu Abbas ini ada keterangan, ada kata-kata innallaha qad iftarada alaihim shadaqatan fil amwalihim, utawi redaksi, utawi kalimat atau utawi perkataan innallaha qad iftarada. Maknanya innallaha, sesungguhnya Allah iku qad iftarada, sungguh telah memfardukan sapa Allah alaihim ing atase ahlu Yaman. Alaihi mengatasi ahlu Yaman, Allah sungguh telah memfardukan kepada penduduk Yaman shadaqatan ing zakat, shadaqatan ing zakat fi amwalihim ing dalam pira-pira harta bendanya ahlu Yaman. Tu'khadhu yang diambil apa amwalihim, tu'khadhu kang diambil apa sedekah, tu'khadhu yang diambil apa sedekah min aghniyaihim saking pira-pira wong kang sugih yang dari orang-orang kayanya ahlu Yaman. Faturaddu, dan diberikan atau diserahkan apa sedekah fi fuqaraihim ing dalam pira-pira wong fakir atau orang-orang fakirnya ahlu Yaman. Fi fuqaraihim ing dalam pira-pira orang fakirnya ahlu Yaman. Ini biasanya kalau zamannya Nabi atau saat itu kalimat sodako itu ya buat zakat, maknanya itu untuk zakat. Sodako itu zakat. Selagi tidak ada sodako tatawuk, ya sodako secara mutlak biasanya zakat maknanya. Dalam Al-Quran juga semacam itu. Sodako itu khudh min amwalihim sodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, berarti dari hadis ini makna hadis wa balaghatihi. Aindama dakhala, maknanya hadis dalam keterangan yang lain. Ketika Islam masuk ke Yaman, Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal kepada penduduk Yaman. Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari, dua orang, kepada penduduk Yaman untuk mengajar agama, untuk mengajarkan Islam dan menyebarkan dakwah Islam dan menerapkan hukum-hukum Islam. Jadi mengutus dua orang sahabat, Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari, ke Yaman untuk ya mengenalkan lebih jauh tentang Islam. Mungkin saat itu iya Islam sudah masuk, orang-orang Yaman beberapa orang sudah masuk Islam, tapi belum belajar secara detail Islam itu apa. Nah, Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Di Yaman itu tidak semuanya orang Muslim,
Orang muslim hanya beberapa, belum semuanya, belum banyak. Ada juga ahlu syirki, orang-orang musyrik, ada juga orang Yahudi, ada juga orang-orang Nasrani. Oleh karenanya Nabi memerintahkan memberikan pesan atau memerintahkan atau membekali Mu'adz bin Jabal dengan pesan ini. Karena hadis-hadis lengkapnya itu begini bunyinya. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Fad'uhum ila syahadatin alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka ajaklah mereka untuk bersyahadat, bersaksi la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum. Kalau mereka menuruti untuk syahadat, maka fa'alimhum, maka ajarilah mereka anallahu qad iftaradu alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Ajarkanlah kepada mereka, beritahu pada mereka bahwasanya Allah memfardukan, mewajibkan kepada mereka 5 sholat setiap sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka sudah bisa sholat 5 kali sehari semalam, maka fa'alimhum, maka ajarilah mereka, kasih tahu mereka bahwasanya Allah memfardukan kepada mereka sedekah atau zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu fi fuqaraihim, dan dikembalikan ke orang-orang fakir mereka. Nah, terus fa inhum ata'u, kalau mereka sudah menuruti atau mentaati zakat, bisa membayar zakat, mau membayar zakat, maka fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka takutlah kamu dan kepada kemuliaan harta benda mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah kamu doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, maka sesungguhnya doanya orang zalim itu tidak ada hijab di antaranya dan di antara Allah. Ini hadis-hadis lengkapnya. Akhrajahu al-Jamaah, akhrajahu al-Bukhari. Banyak sekali yang meriwayatkan. Nah, ini adalah pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Pesan Nabi kepada mereka berdua ketika mereka berdua diutus oleh Nabi ke Yaman untuk mengajarkan orang Yaman atau memperkenalkan Islam lebih jauh kepada orang-orang Yaman. Nah, di Yaman sendiri itu tidak hanya agama Islam yang ada di sana, alias Islam itu malah justru pendatang, agama baru. Sebelum ada Islam itu masih banyak orang-orang yang syirik, ahlu syirki, ada juga orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, akhirnya di sini tidak pernah Nabi tidak memerintahkan atau tidak berpesan supaya kasar. Wattaqi da'watal mazlum, maka Nabi memesani jangan sampai berbuat zalim, hati-hati. Nanti kalau doanya orang yang dizalimi itu tidak ada hijab kepada Allah atau antara dia dan Allah. Itu kan berarti kan tidak ada kekerasan. Tidak ada kekerasan sama sekali. Memang kata-katanya juga fa'alimu. Fa'alimu bisa beritakanlah, bisa kabarkanlah, dan juga bisa ajarkanlah. Tapi mestinya diberitahukan dulu. Allah memfardukan 5 waktu, kemudian diajarkan, diajari orang-orang Yaman tersebut. Terus langkah dakwanya juga lumayan lama. Mu'adz bin Jabal sama Abu Musa al-Asy'ari di Yaman itu. Pertama, mengajak mereka syahadat dulu. Meyakini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Kalau mereka mentaati, meyakini, baru naik ke sholat 5 waktu sehari. Mereka sudah selesai 5 waktu atau sudah melakukan sholat 5 waktu, mereka lalu diperintahkan untuk diberitahu kalau ada kewajiban zakat. Terus, nah
Tidak langsung sekaligus dikenalkan agama Islam, syahadat, sholat, zakat, enggak. Satu persatu. Satu persatu. Itu memang dakwah yang secara halus. Jadi tidak terkesan memaksa, tidak terkesan melakukan kekerasan. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Itu juga sudah diwanti-wanti oleh Nabi. Kamu bakal mendatangi suatu kaum ahli kitab. Berarti kan di Yaman memang sudah ada ya masyarakat yang mengenal kitab, mengenal baca tulis, orang-orang yang pinter, orang-orang yang intelektual. Ya meskipun hanya sekedar membaca. Gitu. Berarti kan mereka ahlul ilmi. Maka kalian nanti akan berhadapan dengan mereka. Meskipun ya mereka tidak, misalnya tidak pintar-pintar amat atau tidak seperti halnya misalnya tokoh filsafat atau enggak. Bukan. Dalla al hadisu ala fardiyati zakat. Hadis di atas menunjukkan terhadap kefarduan zakat. Karena Nabi SAW ja'alaha min ahamil umur allati yukallifu biha al-muslim ba'da syahadataini. Karena Nabi menjadikan zakat itu sebagai hal yang paling penting yang dibebankan kepada seorang muslim setelah syahadat. Wa dzalika dalilun ala fardiyatil muakkadah wa hum hukmun mujma' alaih. Ini oleh karenanya hadis tersebut merupakan dalil terhadap kefarduan yang kuat tentang kewajiban zakat. Wa ana zakat min arkanil Islam, zakat termasuk rukun Islam. Faturaddu fi fuqaraihim. Kata-kata itu dalam hadis ini memberikan makna qultu hadza qala Ibnu Waqid wa qad yastadillu bihi man yara ikhraj zakat ila sinfin wahidin. Li'annahu lam yadhkur fil hadis illa al-fuqara wa fihi bahthun. Menurut Ibnu Daqiqil Id, salah satu ulama Syafi'iyah, dengan kata-kata faturaddu fi fuqaraihim, zakat itu diserahkan kepada orang-orang fakir, menunjukkan bahwasanya kebolehan pendapat orang yang mengatakan boleh menyerahkan zakat kepada satu kelompok saja, yaitu orang-orang fakir. Karena tidak disebutkan selain orang fakir di situ. Nah, ini perlu pembahasan. Hadza mazhabul Hanafiyah wal Malikiyah wa Hanabilah. Memang ini adalah salah satu pendapat dari mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Wa amma Syafi'i fa innahum qalu, sedangkan mazhab Syafi'i berkata la budda an tuza'a al-zakatu lil asnaf ats-tsamaniyah al-mazkura fil ayah. Harus membagi zakat tersebut kepada kelompok-kelompok yang berjumlah 8 yang disebutkan dalam Al-Qur'an, harus rata. Semuanya harus dikasih. Tidak boleh terfokus kepada satu kelompok. Misalnya zakatnya 1M. 1M itu harus dikasih. Fuqara'nya dikasih, miskinnya dikasih, sabilillah dikasih, terus Ibnu Sabil dikasih, mu'allafah qulubihim dikasih. Apa lagi? Gharim dikasih. Kalau ada budak ya dikasih. Harus merata kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali itu tidak. Cukup satu kelompok sudah mewakili, sudah menggugurkan kewajiban menyerahkan zakat. Nah, tapi nanti dalam mazhab Syafi'i ada lagi cabangan-cabangan permasalahan ini. Misalnya kalau tiga kelompok saja bagaimana? Atau yang ditemukan itu hanya satu kelompok saja bagaimana? Itu ada beda cabangan-cabangannya. Tapi yang penting atau intinya atau pokoknya adalah mazhab Syafi'i menyarankan atau mengharuskan meratakan semua kelompok harus mendapatkan zakat. Terus kata-kata watu khuzu min amwal watu fatu khuzu fa inna Allah qad iftaradu alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khudhu min aghniyaihim. Tu'khudhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Nah,
dalam kata-kata hadis ini istadalla bihi al-a'immatu as-salasah ala adami jawazi naqli zakat min baladi alladhi ukhidat minhu li infaqiha fi baladin akhar. Tiga mazhab yaitu Maliki, Syafi'iyah dan Hambali ini sepakat, ini menjadikan dalil lafadz redaksi ini untuk ketidakbolehan memindah zakat, naqlu zakat dari satu negeri ke negeri yang lain. Ngambil zakatnya di Jakarta, terus membagikan zakatnya di Surabaya misalnya. Itu nggak boleh. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Mazhab Malik atau Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mazhab Hanafi, wazhabal Hanafiyah ila anal aula syarfu zakat fi baladil mal. Ini menunjukkan bukan kewajiban, tapi lebih baik mentasyarufkan, membagikan zakat tersebut di negeri di daerah zakat itu diambil. Hanya bersifat lebih baik, lebih utama, tidak wajib. Akhirnya boleh memindah zakat menurut mazhab Hanafi. Walau syurifat fi baladin akhar, ya adza'ahu. Kalau ditasyarufkan, diserahkan, dibagikan ke negeri yang lain, ke daerah yang lain, ya boleh menurut mazhab Hanafi. Dan ini tetap sama dengan dasar dalilnya dengan hadis ini. Karena mazhab Hanafi memandang tu'khudhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ini satu, lafadznya bukan amr, bukan perintah. Jadi nggak ada kewajiban sama sekali mengambil zakat di daerah itu dan membagikannya di daerah itu juga. Dasarnya semacam itu. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Ahmad bin Hanbal atau Hambali, ya jelas-jelas redaksi itu menunjukkan meskipun bukan amr, meskipun bukan perintah, jelas-jelas redaksi dalam kitab itu, dalam hadis itu, harta atau zakat itu diambil dari negeri itu, dari orang-orang kaya daerah itu, dan diberikan kepada orang-orang fakir di daerah itu juga. Nah, berarti tidak ada pemindahan, tidak boleh mengeluarkan atau membagikan zakat keluar daerah. Fala yajuzu mukhalafatu dzalik. Tu'khadhu min aghniya'il balad wa huwa al-yaman huna wa turaddu 'ala fuqara'il balad fala yajuzu mukhalafatu dzalik illa idza lam yujad fil balad fuqara, kecuali kalau di daerah tersebut tidak ditemukan orang-orang fakir, boleh keluar daerah, kecuali itu. Nah, maksudnya agniyaihim wa fuqaraihim bukan berarti zakat itu diambil dari semua orang Yaman. Dalam arti umum. Baik orang muslim, orang musyrik, orang Nasrani, orang Yahudi itu diwajibkan zakat semua, enggak. Maksud di sini tu'khadhu min agniyaihim. Dhamir himnya itu, merekanya itu bukan untuk semua orang Yaman, tapi hanya orang muslim Yamannya saja. Begitu pula wa tu'khadhu 'ala fuqaraihim, dan diserahkan wa turaddu 'ala fuqaraihim, dan zakat itu juga diserahkan kepada orang-orang fakirnya ahlu Yaman, bukan kesemuaan orang fakir. Artinya bukan orang fakir dari Yahudi, Nasrani, atau ahli syirki, atau orang-orang musyrik, atau abadatul awthan, orang-orang yang menyembah berhala, bukan. Hanya orang-orang fakir dari orang muslim itu sendiri. Jadi humnya itu kembali, dhamir humnya itu kepada orang muslim. Fuqaraihim berarti orang-orang fakirnya orang muslim sana. Agniyaihim berarti orang-orang kayanya orang muslim Yaman. Bukan humnya kembali ke penduduk Yaman secara keseluruhan, baik muslim maupun Nasrani maupun Yahudi, bukan. Wal aqrab annal murad tu'khadhu min aghniyaihim min haitsu innahum muslimun la min haitsu innahum min ahli Yaman.
Wa kadzalika araddu ala fuqaraihim. Jadi yang lebih dapat dipahami adalah yaitu yang dikehendaki dengan aghniyaihim min haitsu itu dari segi mereka itu orang muslim, bukan dari orang Yaman. Terus dalil-dalil lain dapat ditunjang dengan dalil-dalil lain juga, enggak hanya haji ini. Wa fasarathu al-adillah al-asy'ariyah, tentang masalah nisab, tentang masalah terbebas dari hutang. Terus faturaddu fi fuqaraihim menunjukkan tentang masyrafuz zakat, tempat atau sasaran atau objek yang menjadi sasaran pembagian zakat. Itu dalilun ala masyrafuz dalilun ala masyrafiz zakati wa hikmatiha. Wahia hikmahnya apa? Wahia mukafahatul faqri wasaddu khillatil hajati. Itu untuk mencukupi atau menutupi kebutuhan atau hajatnya orang-orang fakir. Ayatnya ya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhirih. Kenapa kok hanya orang fakir yang disebutkan di situ? Karena li'annahu al-aktsar, karena pada saat itu ya di Yaman yang paling banyak orang fakir. Wal aslu fil istiqaq zakat, dan juga memang
hukum asalnya zakat itu ya pembagian harta itu adalah orang fakir. Berbagi itu, berbagi duit, berbagi harta atau berbagi kelebihan, berbagi zakat itu memang hukum asalnya adalah kepada orang fakir. Hukum asalnya. Terus juga kalau memang misalnya sabilillah itu juga belum ada di Yaman pada saat itu karena Islam baru masuk. Ibnu Sabil juga kita nggak tahu karena dia itu orang Islam atau bukan atau berkelana atau tidak. Abu Musa al-Asy'ari dan Jabal Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal juga tidak tahu itu Ibnu Sabil atau bukan karena mereka baru datang ke Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin anna Abu Bakrin bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu iku kataba menulis surat sapa Abu Bakar As-Siddiq lahu maring Anas. Dari Anas bahwasanya Sayyidina Abu Bakar pernah menulis surat kepadanya. Ini panjang nih tentang masalah hadis. Saya bacakan saja. Ini keterangannya sama seperti kemarin ketentuan hadis tentang masalah kambing berapa gitu. Saya bacakan saja. Hadhihi utawi kitabah utawi surat iku faridatus shadaqati kefarduan sedekah allati faraduha yang memfardukan ing sedekah kefarduan zakat allazi yang memfardukan allazi faraduha yang memfardukan ing sedekah sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimina ing atase pira-pira muslim walati amaro yang memerintahkan sapa Allah Gusti Allah biha kelawan alati rasulahu ing rasulnya Allah dan juga sedekah adalah perkara atau hal yang Allah perintahkan kepada rasulnya. Ini suratnya. Jadi misalnya ini ketentuan zakat 1, 2, 3 kalau dalam surat itu. Fi kulli arba'in wa ishrina lan iku ing dalam setiap 24 minal ibili dari unta fama nuli barang dunaha yang sebawahnya apa ini arba'in wa ishrin al-ghunamu utawi wedus. Fi kulli khamsin iku ing dalam setiap 5 unta dalam setiap 5 unta syatun utawi syat. Fa iza balagat maka ketika sampai apa ibil khamsan wa asyrina ing 25 ketika unta itu sudah mencapai kepemilikan 25 ekor ila khamsin wa salasina sampai ke 35 ya fa fiha maka ikut ing dalam khamsan wa asyrina ila khamsin wa salasina bintu makhadin utawi zakat bintu makhadin unta bintu makhad unsa yang betina. Fa'ilam takun maka apabila tidak ada apa bintu makhad kalau tidak memiliki bintu makhad ya fa ibnu labun maka zakatnya ibnu labun unta ibnu labun zakarun berupa unta jantan. Fa idza balagat maka ketika telah sampai kepemilikan untanya tersebut sitan wasalasina ing 36 ila khamsin wa arba'ina sampai 45 fa fiha maka iku ing dalam sitan wasalasina ila khamsin wa arba'ina bintu labunin utawi bintu labun maka zakatnya bayar bintu labun. Unsa ya berupa bintu labun ya unta yang betina. Faiza balagat maka ketika sampai opo ibil ketika unta itu berjumlah sitan wa arba'inat 46 ila sitina sampai 60 ya fafiha maka zakatnya adalah maka ikut tetap ing dalam sitan wa arba'ina ila sitin hiqqatun utai unta hiqqah rupane turuqatul jamali unta perempuan yang kuat di jima atau unta perempuan yang sudah siap dikawinkan. Faiza balagat maka ketika sampai ibil wahidatan ing wahidatan wahsitina ing 61 ila khamsin wa sab'ina sampai 75 fa fiha jazaatun maka iku ing dalam
ibil jazaatun utawi jazaah, membayar unta, mengeluarkan unta jazaah. Fa idza balagat sittan wa sab'ina, kalau sudah sampai ke 76 ila tis'in sampai 90, 76 90, fa fiha bintalabunin, maka wajib zakatnya 2 bintu labun. Fa idza balagat ihda wa tis'ina, kalau ibilnya untanya itu sudah sampai pemilikannya 91 ila ishrina wa mi'atin sampai 120, 91 sampai 120, maka fa fiha hiqqatani, maka zakatnya adalah 2 unta hiqqah. Unta hiqqah itu adalah apa? Turuqatal jamal, yaitu unta yang sudah siap dikawinkan. 2 unta hiqqah. Fa iza zadat, maka ketika bertambah apa ibil ala isyrina wa mi'atin, di atas 120, kalau sudah lebih dari 120 atau bertambah dari 120, maka fa fi kulli arba'in bintul labun, maka penghitungannya adalah dihitung mulai setiap 40 1 bintul labun, setiap 40 1 bintul labun. Hitungannya semacam itu. Wa fi kulli khamsin hiqqatun, atau kalau memang hitungannya bukan kelipatan 40 tapi kelipatannya 50, maka ya dalam setiap kelipatan 50 hiqqatun utawi unta, bayar zakat unta hiqqah. Wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibil, orang yang hanya memiliki 4 unta saja, ya falaisa fiha shadaqatun, maka tidak wajib sedekah. Illa ayyasha rabbuha, kecuali ya kalau pengen sedekah. Tidak wajib zakat maksudnya. Illa ayyasha rabbuha, kecuali ya pemiliknya kalau pengen membayar atau mengasih zakat atau mengasih sedekah, ya silakan diterima, tapi tidak wajib. Wa fi shadaqatil ghanami, dan dalam zakat wedhus, zakat kambing, visa imatiha, yang dalam kambing yang digembala. Idza kanat arba'ina ila ishrin, kalau jumlahnya idza ila ishrin wa mi'atin wa mi'ati syatin syatun, kalau jumlahnya itu 40 sampai 120, maka zakatnya adalah 1 kambing. Fa idza zadat ala ishrin wa mi'atin, kalau lebih dari 120 ila mi'ataini, sampai 120 sampai 200, fa fiha syatani, maka zakatnya 2 syat, 2 kambing. Fa idza zadat ala mi'ataini ila salasami'atin, kalau jumlahnya pemilikan kambing itu 200 sampai 300 ekor, maka fa fiha salasu syahin, maka zakatnya 3 kambing. Fa idza zadat ala salasami'atin fa fi kulli mi'atin syatun, kalau di atas 300 kambingnya, maka perhitungannya adalah per 100 ekor. Kelipatan 100 ekor 100 ekor 1. Fa kulli mi'atin fa fi kulli mi'atin mi'syatun, 1 ekor 100 ekor zakatnya 1. Kalau lebih dari 300 kambing pemilikannya. Fa idza kana sa'imatur rajuli, apabila kambingnya itu berupa kambing yang fa idza kana sa'imatur rajuli naqisatan min arba'ina syatan, kalau laki-laki atau orang tersebut memiliki ternak kambing tapi kurang dari 40, ya maka fala syai'a min arba'ina syatan wahidatan falaisa fiha shadaqatun, kurang dari 40-nya, maka fa fiha laisa falaisa fiha shadaqatun, maka tidak ada sedekah. 30 ke bawah itu tidak ada sedekah. Illa ayyasha rabbuha, kecuali kalau memang pemiliknya pengen sedekah, silakan, tapi tidak wajib. Wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufraqu baina mujtami'in khasyatas shadaqah, tidak boleh menyatukan 2 kepemilikan menjadi 1, dan juga tidak boleh memisahkan 1 kepemilikan menjadi 2 orang karena takut bayar zakat. Jadi kalau sudah hartanya sudah jadi 1, ya sudah, nanti dihitung. Atau hartanya itu sudah milik sendiri, ya udah, jangan digabungkan. Kalau hanya untuk menghindari sedekah, hanya untuk menghindari zakat. Supaya biar enggak zakat kita gabungkan yuk. Biar enggak zakat kita pisah aja yuk. Nah, jangan. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wa ma ban barang kana kang ana apa maikum min khalitaini, saking campuran, fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Kalau memang barangnya itu bersifat khalitah, gabungan, dari awal itu gabungan, maka ya nanti dipisah, kira-kira ini miliknya si A berapa, ini miliknya si B berapa, bisawiyah, dengan rata, dengan sama. Wala yukhraju fi shadaqati harimah,
Untuk zakat, satu unta, satu kambing tadi, pembayarannya itu tidak boleh dikeluarkan berupa hewan yang sudah udah di sini harimau itu haram, pikun. Jadi hewan yang sudah tua nggak boleh zakatnya. Ya sama. Dalam hal apapun zakat itu digunakan harta atau benda terbaik yang diberikan. Jangan sampai hewan yang cacat atau yang tua. Wala zatu awarin, dan juga tidak boleh hewan yang matanya sudah rusak, sudah nggak bisa melihat. Wala taisun, dan juga tidak boleh yang masih anak-anak, masih kecil-kecil. Sapi kecil, kambing kecil atau unta kecil. Illa ayyasha al-musaddiq, kecuali musaddiq kecuali orang yang sodakonya mau. Artinya dia punya 30 kambing, saya keluar yang satu aja nih yang enggak menyembarikan, mensodakokan yang hewan-hewan yang enggak layak untuk diternak, bisa dipilih, tapi bukan karena atas nama zakat. Wa fi riqati, dan dalam zakat perak itu fi mi'atai dirhamin rubul usyur, 20 dirhamnya itu zakatnya seperempatnya 1/10, berarti 1/25 atau 2,5%. Fa illam takun illa tis'ina wa mi'atan falaysa fiha shadaqatun. Kalau kurang dari 200 dirham, 190 misalnya emasnya, maka tidak wajib zakat. Ila ayyasha'a rabbuha, kecuali pemiliknya menghendaki atau pengen mengeluarkan zakat atau pengen sedekah, ya silakan. Nah, tanggung nih. Kita selesaikan bacaan ini dulu, nanti kita nyambung lagi sesi 2. Terus fa'in waman balagat indahu minal ibili shadaqatul jaza wa laysat indahu jaza wa indahu hiqqatun fa innaha tuqbalu minhu. Kalau orang itu kewajibannya mengeluarkan unta jaza, ternyata dia tidak punya unta jaza, adanya hiqqah, ya silakan dikeluarkan hiqqahnya. Tapi plus ditambah 2 kambing. Enggak punya jaza itu unta ada gede lah, adanya hiqqah, unta yang agak kecil. Ya, silakan, enggak apa-apa unta yang agak kecil tapi ditambahkan kambing 2. Iza istaisarota lahu, kalau memang gampang, kalau memang bisa. Au isyrina dirhaman, ini kalau atau gantinya ditambah plusnya itu bukan 2 kambing tapi 2 dirham. Waman balagat indahu shadaqatul hiqqah wa indahu jazaa'ah fa innaha tuqbalu minhu al-jadaa'ah. Sebaliknya, kalau tidak ada hiqqah, adanya jazaa'ah, terus dizakatkan, dibayarkan dengan jadaa'ah, zakatnya ya enggak apa-apa, diterima. Wa yu'tihi al-musaddaq 20 dirhaman aw syataini. Terus orang yang disedekoi itu istilahnya kalau jual beli itu membayar kembaliannya gitu. Saya misalnya zakatnya unta yang gede, unta yang kecil, tapi saya punyanya unta yang gede, ya sudah nggak apa-apa, diserahkan unta yang gede, tapi orang yang disedekoi, orang yang dizakati itu membayar kembaliannya. Sudah nih, mana kembaliannya? Itu kegedean itu untanya. Jadi nggak apa-apa, saya minta kembalian. Fa innaha tuqbalu minhu al-jazaa wa yu'tihi al-musaddaq 20 dirhaman, atau dikembalikan 20 dirham atau syataini atau 2 kambing. Rawahu, meriwayatkan hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Lafaz-lafaz gharib itu artinya lafaz-lafaz yang ya tidak lumrah didengar atau asing didengar. Gharib, asing. Seperti bintu makhod, ibnu makhod, itu kan apa itu? Bintu labun, hiqqah, jazaa'ah. Bintu makhod atau ibnu makhod adalah ya unta yang usianya sudah setahun lebih dan masuk ke 2 tahun. Jadi usianya 1 sampai 2 tahun. Enggak perlulah ini ya, asal usulnya ada sih, Kenapa kok dinamakan makhod? Kemudian kalau bintu labun adalah unta yang usianya atau umurnya itu 2 tahun dan masuk ke tahun ketiga.
Artinya usianya 2 sampai 3 tahun. Kalau hiqqah bikasul haq tasdid dengan tasydidil qaf, hiqqah. Unta yang usianya 3 tahun dan masuk ke 4 tahun, 3 sampai 4 tahun. Kalau jazaah bi fathatin lawan di fathah semua jazaah. Itu unta yang 4 tahun dan masuk ke usia yang unta yang berusia 4 tahun dan masuk ke tahun yang kelima, 4 sampai 5 tahun. Makanya gede jazaah itu. Makanya tadi kan dia wajibnya unta hiqqah. Unta hiqqah kan kecil, usia 3 sampai 4 tahun. Tapi punyanya jazaah. Punyanya itu unta jazaah, unta yang usianya 4 sampai 5 tahun, kan lebih gede. Kemudian akhirnya mengeluarkan unta jazaah, mengeluarkan zakat yang lebih besar. Maka dia boleh meminta kembalian berupa 20 dirham atau 2 kambing. Itu saya kegedean itu zakatnya. Seharusnya zakat saya hiqqah, tapi saya kasihnya jazaah. Mana saya minta kembalian 2 kambing atau 20 dirham. Itu boleh semacam itu. Tapi masa iya sama kayak gitu orang, malah zakat kan itu dilebihkan. Nah, mengenai kelebihan atau kekurangan semacam itu untuk zakat fitrah ya. Nah, bagi yang belum, kalau yang sudah ya nggak apa-apa, udah. Itu kan nanti zakat fitrah. Nah, lebih baik kalian lebihkan timbangannya atau takarannya. Nggak usah ngepas 2,5 kilo atau berapa. Karena untuk hati-hati, karena beberapa ulama itu ukurannya satu sok itu kalau di kilo, kalau beras satu sok terus di kilo itu berapa beda. Karena di zaman dulu satu sok itu untuk kurma. Satu sok kurma, kan makan pokoknya kurma, satu sok kurma. Tentunya ketika di kilo, ketika kita kebiasaan mengilo, di sini itu beda dengan beras. Karena beda berat massa atau massa beratnya. Berat massanya kurma sama berat massanya beras beda. Jadi mungkin 1 soknya kurma mungkin 2,5 kilo, tapi belum tentu juga 1 soknya beras 2,5 kilo, makanya berbeda-beda. Ada yang 2,5 kilo, ada yang 2,7, ada yang 2,8, ada yang sampai 3. Bahkan mazhab Hanafi itu kan begini, boleh nggak zakat fitrah menggunakan uang? 3 mazhab sepakat nggak boleh. Mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali nggak boleh. Harus berupa zakat sesuai dengan makanan pokok. Ini zakat fitrah ya. Kalau di Indonesia beras, kalau mungkin di daerah luar Jawa ada yang sagu, ada yang lainnya. Ya, makanan pokok kan. Nah, tapi menurut mazhab Abu Hanifah boleh dengan uang. Dengan berupa uang, boleh. Pokoknya sekira harta tersebut lebih bermanfaat bagi orang fakir, orang miskin. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kalau mazhab Hanafi menghitungnya itu ya tinggal kalau ukurannya kurma itu ukurannya 1 sok kurmanya itu kalau diuangkan itu berapa? Ya tinggal dihargai kalau misalnya sekarang ukuran nggak sok, berarti 1 sok dikonversikan dulu ke liter atau ke kilo. 1 sok itu sama dengan 3,5, kalau nggak salah 3,5 kilo. Kalau kurma ya 3,5 kilo 1 sok itu. Nah, 3,5 atau berapa ya, lupa ya. Kemudian setelah itu baru 1 kilonya berapa harganya, lalu dibayarkan uangnya. Nah, beda lagi ukuran mereka mazhab Hanafi tidak menyamakan antara kurma dan syair. Biasanya syair bahasa beras itu syair.
untuk ihtiyat, untuk hati-hati. Hadis ini hadis ini menunjukkan tentang nisab zakat ibil ghanam. Terus ini memang sepakat semuanya, perhitungan nisab ini hampir semua sepakat. Cuman yang tidak itu tentang masalah di atas tadi ibil di atas 120 maka kelipatannya sekian, atau syat di atas 400 itu nanti kelipatannya 100 yang di dunia, atau kelipatan berapa gitu. Itu yang berbeda-beda. Tapi kalau dasarnya itu sama. 40 kambing 1, sekian kambing 2. Nah di atas 300 itu kelipatan 100 misalnya. Nah itu yang berbeda penggunaan kelipatannya itu. Sekarang zakat bakor, zakatnya sapi. Tadi nggak ada sapi dalam hadis yang tadi. Hanya unta, kambing, sama perak, sama harta yang dicampur kewajibannya. Wa an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ba'atsahu, mengutus sapa nabi ing Mu'adz. Nah ini sama seperti hadis pertama. Ilal Yamani ke maring Yaman atau ke tanah Yaman. Fa amarahu, lalu memerintahkan sapa nabi ing Mu'adz, nabi memerintahkan Mu'adz an ayakhudha, ing mengambil sapa Mu'adz min kulli salatina, dari 30, setiap 30 sapi 30 apa nih bakortan sapinya, mengambil tabi'an ing sapi itu pedet, bahasa Jawanya pedet itu ya anakan sapi lah. Anakan sapi yang baik, yang jantan, atau tabiatan, atau yang betina. Wa min kulli arba'ina musannatan, kalau 40 miliknya itu 40 punya 40 sapi, wa min kulli arba'ina, dan setiap 40 sapi musinnatan sapi yang berumur 2 tahun zakatnya. Musinnatan ing sapi, mengambil musinnatan ing sapi yang berusia 2 tahun. Kalau tabi itu baru 1 tahun. Wa min kulli halimin, dan mengambil dari setiap orang yang balik dinaron ing 1 dinar, au adlahu, atau bandingannya atau yang sama dengan 1 dinar, mu'afirian, hale kang bangsa mu'afiri. Rawahu al-khamsah, meriwayatkan hadis al-khamsah, wa lafdhu lafadhi kulli Ahmadin, kedua Imam Ahmad, wa hasanahu, dan menilai hasan ing hadis sapa Tirmizi, Imam At-Tirmizi, wa asyara, dan memberi isyarah sapa Tirmizi ila ikhtilafin maring perbedaan fi waslihi, ing dalam mausulnya hadis, memberikan isyarah bahwasanya hadis ini ada yang mengatakan mausul, ada yang mengatakan enggak. Wa sahahu, dan menyahihkan hadis Ibnu Hibban wa Ibnu wal Hakim. Zakatil baqar, wujub zakat fil baqar fi kulli salasin, sebenarnya tadi kalau 30 sapi 1 tabi itu tadi apa? Tabi 1 usia 1 kalau nggak salah, 1 tahun sapi yang berusia 1 tahun anakan. Tabi maka mula lahu sanatun wa dakhala fi saniyah. Tabi adalah sapi yang usianya 1 dan masuk ke 2 tahun. Wa fi kulli arba'in musinah. Musinah adalah maka mula lahu sanatani wa dakhala fi thalitsah. Umur yang sapi umur 2 tahun dan masuk ke tahun ketiga, atau 2 sampai 3 tahun. Zahirul hadis annahu law kan al-baqaru inathan jaza ikhraju zakat anha tabi'an aw musinan zakaran. Wa kadzalika al-aqsu. Lianna qulu 30 wa 40 lam yukhassis bi kauniha zakuran aw inathan aw khalidan. Wa qad sawa baina zakar wa untha fi ikhraj. Hadis ini menunjukkan sapinya itu entah sapi yang betina ataupun sapi yang jantan kepemilikannya. 30 sapi itu baik laki-laki ataupun perempuan sama saja. Dan juga tidak dibedakan kalau sapinya itu punyanya sapi yang jantan, maka harus zakatnya sapi jantan juga, enggak.
nggak ditentukan sama-sama itu, bebas. Punyanya sapi betina tapi anakan atau bayarnya dengan sapi jantan, silakan, atau sebaliknya, silakan. Wa fil hadis akhdul jizyah min ghairil muslim wa la tu'khadhu minhum az-zakat li'annaha ibadah diniyah wal qaidah la ikrah fid din. Dalam hadis ini ada pembayaran jizyah, pajak. Akhdul jizyah, mengambil pajak min ghairil muslim, dari non muslim. Dalam hadis ini apa itu? Wa min kulli halimin dinaron. Ambillah pajak dari setiap orang yang balik 1 dinar. Itu adalah pajak, bukan zakat fitrah, bukan. Ini pajak, pajaknya 1 dinar, 1 dinar. Dan ini buat non muslim. Karena apa? Wala tu'khadhu minhum az-zakat, karena untuk orang non muslim tidak diambil zakatnya, li annaha ibadatun diniyah, karena zakat itu adalah ibadah agama. Jizyah itu adalah buat negeri, buat pemerintah. Al-qaidah qaidahnya adalah la ikrah fid din, tidak boleh ada pemaksaan dalam agama, la ikrah fid din. Jadi non muslim yang enggak wajib zakat, orang-orang misalnya di Indonesia non muslim yang enggak wajib zakat, wajibnya pajak. Ya sama orang muslim juga pajak. Jadi semuanya ini dinaron ini non muslim atau muslim enggak ditentukan sih. Tapi kalau non muslim itu yang jelas bukan zakat tapi pajak. Faqaddiratul hadits huna al-jizyah min kulli halimin balighin dinaron fil am. 1 tahun 1 dinar dalam hadis ini. Atau ya setara lah. Mu'afiran itu ya siap pakaian. Atau kalau enggak bayar 1 dinar ya nyerahin baju mu'afir. Baju yang dari daerah mu'afir. Dan ini walaysa hadzal taqdir bimuhtim atau bimuhattam. Kira-kira pembayaran 1 dinar ini tidak tetap, sifatnya tidak wajib harus sekian, pajaknya harus sekian. Enggak. Tapi bal yurja'u ila ra'il imam wa masalihatihi ma'a ahli kitab. Akan tapi dikembalikan kepada ra'yu atau pertimbangan dari pemimpin, imam, dan kemaslahatan bersama. Jadi enggak harus wajib sekian ribu, sekian juta, enggak. Nah iya, penting itu tentang masalah zakat itu, masalah jizyah. Itu apakah pajak itu hanya pada orang non muslim atau juga kepada orang muslim juga, non muslim, atau kepada orang muslim, atau hanya khusus pada orang non muslim. Ya, yang berlaku di Indonesia adalah semuanya sama. Zakat itu, pajak itu adalah ya bagi warga negara semuanya. Jadi orang muslim di Indonesia itu double, zakat iya, pajak iya. Wa an Amr bin Syu'aib, dari Amr bin Syu'aib an abihi, dari bapaknya Amr bin Syu'aib, an jaddihi, dari kakeknya Amr bin Syu'aib radhiyallahu taala anhuma, qala berkata sahabat jaddihi, qala berkata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu, diambil apa shadaqatul muslimina, piro-piro zakatnya orang muslim, alamiyahim, ing atase tempat airnya muslimin. Rawahum, meriwayatkan ing hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad, tempat airnya muslimin. Nanti wali Abi Daud lan iku Imam Abi Daud aidon la tu'khadhu, utawi redaksi la tu'khadhu, la tu'khadhu, tidak diambil apa shadaqatuhum, pira-pira zakatnya muslimin, illa fi durihim, kecuali ing dalam pira-pira rumahnya muslimin. Apa zakat? Maksudnya apa ini? Maksudnya innal musaddiq ay jabiz zakat ya'khudhu zakatal mal min haitsu yujadul mal. Orang yang zakat, orang yang mengambil zakat, petugas zakat itu mengambil zakat di tempat di mana zakat itu ditemukan atau berada. Zakatnya adanya di mana ya? Uangnya ada di mana? Ada di
Biasanya ada di pulau luar Jawa lah. Ya diambil ke sana di luar Jawa. Kayak misalnya kan di sini kan kata-katanya itu zakat diambil di tempat minum, di tempat airnya zakat. Ini untuk hewan. Jadi hewan itu diambil zakatnya ketika hewan itu sedang digembala, sedang berada di tempat minum. Dan lalu diambil di situ. Bukan ketika di rumah atau di kandang lalu diambil. La tukhadu sadaqatuhum illa fi durihim. Nah, untuk hadis yang kedua Abi Daud ini beda lagi. Malah justru zakat diambil di rumahnya orang yang punya zakat. Nah, ini khusus bagi zakat mal secara umum. Jadi kalau yang tadi yang hadis pertama tukhadu shadaqatul muslimin alamiyahim, ini khusus untuk zakat mawashi atau zakat hewan. Jadi kalau zakat hewannya diambil atau zakatnya diambil ketika hewan itu berada di sumber air lagi digembala. Tapi kalau zakat mal yang lain itu diambil ketika di rumah. Fa innaha amatun li zakati ayil mal masyatin aw ghairiha. Fa yu'malu bihima ma'an kama qarra al-fuqaha. Jadi terserah kalau zakat hewan ternak itu boleh di tempatnya, boleh di kandangnya atau boleh di tempat tempat gembalanya. Tapi kalau zakat mal yang lain ya harus di rumahnya. Ya di mana harta itu disimpan. Enggak mungkin kan hartanya itu disimpan di padang pasir misalnya, enggak, kan di rumah. Wa qad zalika hadis Abi Dawud bi qoulhi la jalaba ay la yajlis al musaddiq fi makanin ba'idin anil masyiyah wa yatlub an tujlaba ay tukhlur ilahi al masyiyatu. Orang yang sedekah, orang yang mengeluarkan zakat itu enggak boleh duduk-duduk di rumah di tempat yang jauh dari hewan ternaknya dan meminta untuk mendatangkan semua hewan ternaknya lalu dihitung kemudian diambil zakatnya, tidak. Tapi orang musaddiq, orang yang mengeluarkan zakat itu harus ya ke tempat penggembalaan atau ke tempat ternaknya. Misalnya saya punya ternak sapi, tapi di Bogor ternak sapinya. Ketika amil itu datang kepada saya, ya sapinya nggak dibawa ke sini, ya kitanya sama petugas amilnya ke Bogor, dilihat sapinya, dihitung ada berapa, lalu diambil untuk zakat berapa. Jadi tidak sapinya dibawa ke sini. Lihat wayat labu antujlaba ay tukhdor ilahi al-masyiyah, tidak untuk dihadirkan masyiyahnya. Tapi kalau misalnya orang itu memelihara kuda, tapi tujuannya tijaroh, ya tetap wajib kalau mazhab Syafi'i. Tapi wajibnya adalah wajib zakat tijaroh, bukan wajib zakat ternak kuda, enggak.
Karena kuda tidak wajib untuk dizakati. Kenapa kok nggak wajib ya? Wa huwa mahalul ijma' fil khal al mu'addah li isti'mali malikiha aw lil jihad, karena ya kuda itu sering digunakan untuk kerja dan digunakan untuk jihad, untuk berperang. Jadi jangan dizakati. Sudah diperas untuk bekerja kok dizakati. Beda dengan kambing, beda dengan unta, beda dengan juga dengan sapi. Itu kan jarang untuk digunakan untuk bekerja. Hampir semuanya ternak untuk dikonsumsi dagingnya atau susunya. Nah, kalau kuda ini diternak biasanya untuk dipekerjakan. Jadi tidak dizakati. Dalat riwayat Muslim laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Nah, ada riwayatnya Imam Muslim yang lebih lengkap adalah laisa fil abdi shadaqatun, tidak ada kewajiban bagi malik, bagi sayyid untuk menzakati abd. Menzakati dalam arti abd diposisikan sebagai benda. Kalau misalnya abd diposisikan jadi benda, ini abd ini kira-kira harganya berapa? 1M, berarti 1M itu kita punya duit 1M. Zakatnya berapa 1M? Nah, enggak dizakati semacam itu. Yang dizakati dari abd adalah zakat fitrah, sebagaimana orang memposisikan abd sebagai orang, sebagai manusia. Zakat fitrah itu yang dibayarkan oleh sayyidnya, oleh maliknya. Ini bayarkan zakat ke amil, zakat saya dan zakat kamu, zakat fitrah. Nah, itu bukan memposisikan abd sebagai mal, sebagai benda, tapi sebagai manusia. Makanya laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Tidak ada zakat terhadap diri abd kecuali kewajiban membayar sedekah fitri. Nah, itu sedekah fitri atau zakat fitrah itu kewajibannya jatuh kepada pemiliknya, bukan kepada abdnya. Kenapa? Karena abd hamba tidak bisa memiliki apapun. Ya, yang kena kewajiban ya sayyidnya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya abd. Zakat wujub zakatul fitri ala sayyid an abdihi wa an bahzin. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.